Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Pak Muklis. Wah, Pak Agusman, apa kabar Pak Agusman? Siap Pak, sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Hari ini full Pak dari pagi. Iya, luar biasa. Luar biasa. Ada kelas itu apa? Kelas karyawan. Oh, oke. Setengah 8. Kemudian ini mulai matrikulasi MM. Oh, iya. Nah, terus lanjut ini lagi. Sama saya Pak juga dari pagi Pak saya Pak. Oh ya? Dari pagi. Pagi, sama ya? 8:30 acara mahasiswa, habis itu ngajar kelas karyawan jam 10. Habis itu bimbingan sampai jam 4. Habis itu lagi bimbingan sampai jam 5:30. Iya, saya juga tadi janjian mau bimbingan magang itu loh Pak. Tapi iya. Udah nggak kepegang lagi Pak. Iya. Karena emang nggak ada ini waktunya. Iya. Udah susah nih Pak. Padahal kan mereka mau presentasi ya. Nanti lepas saya carikan waktu Pak. Iya. Ya, kita mulai ya Pak. Ya silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Saudara Atma Silaban? Sehat Pak Muklis, apa kabar Pak? Ya, baik. Nah, ini kita mau mendengarkan presentasi hasil penelitiannya ya. Ya, Pak. Saudara Silaban dengan pembimbing Pak Sparta dan pengujinya berarti Bapak Agusman dan saya. Nah, judulnya adalah pengaruh transaksi pembayaran non tunai terhadap uang beredar. Wah, ini menarik ini ya. Indonesia dengan suku bunga dan GDP sebagai variable control. Nah, kita ini ada pertama Bapak presentasi dulu, kemudian nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari penguji, mungkin pembimbing juga, dan kemudian nanti Saudara Atma kita minta keluar dari ruangan dulu, kami rapat dulu, nanti akan dipanggil kembali. Ya, kami persilakan. Kita bisa mulai ya, Pak Gusman, Pak Sparta. Silakan Pak. Kita bisa mulai. Silahkan dimulai presentasinya Saudara Atma Silaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gusman dan juga Pak Muklis, Mas Arief dan juga Mas Rahmat. Pada malam hari ini izinkan saya Atma Silaban mempresentasikan hasil tesis penelitian yang saya teliti terkait pengaruh transaksi pembayaran non tunai terhadap uang beredar M1 di Indonesia dengan suku bunga dan GDP sebagai variable kontrol dalam jangka pendek dan jangka panjang periode 2009 sampai 2020. Ada latar belakang penelitian kita seperti kita yang ketahui berdasarkan Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengedaran uang rupiah, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan uang rupiah. Pak Atma, tolong di full screen kan Pak, full screen. Sudah full screen Pak? Ini dia. Kadang-kadang begini Pak Sparta. Ya, jadi sudah ini kamu waktu memencet mencet share itu, pencet dan jangan yang itu Windows-nya di atasnya. Ya, belum full screen. Coba kamu keluar dulu, nanti saya ajarin deh. Keluar dulu. Ya, Pak. Oke. Keluar, kamu pencet present Windows tapi your enter screen. Entire screen. Entire screen. Kemudian ini ya Pak. Entire screen, ya. Mohon izin Pak, sudah full screen Pak? Tak lagi itu. Kamu full screen dong. Sudah. Kamu full screen kan? Di saya sudah full screen Pak. Nggak bisa juga. Cuma kamu pencet. Oh. Sudah full screen belum Pak? Sering begini Pak Sparta, Pak Sparta. Oh iya ya. Sering begini. Jadi belum. Atau kita mati video bisa lebih kuat nggak ya? Enggak juga, nggak ada hubungannya Pak. Nggak ada hubungannya? Coba saya stop sekali lagi ya Pak ya. Iya. Atau saya coba window kali Pak. Jangan window enter screen itu. Window malah kayak gitu. Enter screen, nanti kamu setelah dia muncul baru kamu full screen kan.
Sudah, Jangan full screen dulu, baru full screen kan. sudah Pak. Full screen itu kan maksudnya apa tulisannya kalau di PowerPoint itu? Yang Sudah di full screen. yang mangkok itu. Sudah yang slide. gambar mangkok. Slideshow. Iya, Ya, slide sudah show. slideshow Pak. Nggak bisa. Nggak bisa, udah nggak bisa nih. Nggak bisa, Mas. Waduh, kecil banget nih. Ya makanya kecil banget. Bentar ya Pak, saya coba lagi. Apakah kemarin-kemarin begini juga Pak? Enggak ya Pak? Enggak. Sering Kalau begitu, kalau Pak. saya pakai Windows ya, pakai Windows, iya. Tapi begitu serba share screen dia enggak. Ini sudah full, saya sudah full screen Pak di sini. Apakah sudah full screen Pak di situ? Sudah itu belum? Sudah apa Di namanya? slideshow. Slideshow. Sudah ya? Oh iya, berarti kok bisa ya di PPT-nya slideshow tapi di sininya kok nggak slideshow gitu ya? Iya. Gimana ya? Udah gini aja, Bumi nggak kelihatan sih. Apa saya perbesar saja kali ya Pak ya? Perbesar aja. Ini udah slideshow di sini Pak. Aduh, sayang. Ya udah Mas. Ya. Boleh Pak, izin saya lanjutkan Pak? Ya, oke. Ya. Baik. Kemudian latar belakang penelitian saya yaitu Bank Indonesia merupakan bank sentral yang berwenang mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan uang, jumlah dan ketentuan uang beredar diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Identifikasi masalahnya, perubahan cara pembayaran dari tunai ke non tunai itu seperti melalui kredit, RTGS, kartu debit dan kartu kredit ataupun e-money yang kita kenal secara langsung akan berdampak pada pergeseran jumlah uang beredar. Perkembangan transaksi non tunai diperkirakan akan mempengaruhi jumlah uang beredar. Pembatasan masalahnya, data yang digunakan dalam transaksi uang non tunai yaitu ada clearing, RTGS, kartu debit, kartu kredit, dan juga e-money, suku bunga dan GDP sebagai variabel kontrol dalam jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui transaksi pembayaran non tunai terhadap non tunai, suku bunga dan GDP terhadap jumlah uang beredar. Manfaatnya dapat memberikan manfaat bagi Bank Indonesia ataupun otoritas moneter untuk mengambil kebijakan terkait pembayaran non tunai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi terkait pembayaran non tunai. Kajian pustakanya ada beberapa teori penawaran uang ataupun permintaan uang, ada Cambridge, kemudian ada teori Baumol dan juga ada teori Friedman. Pertama ada teori pendekatan Cambridge. Cambridge menganggap bahwa permintaan uang itu merupakan ceteris paribus ataupun permintaan uang adalah proporsional dengan tingkat pendapatan nasional dengan formula MD sama dengan KPG. Kemudian teori selanjutnya ada teori Baumol. Teori Baumol mengungkapkan bahwa jumlah uang yang dipegang untuk transaksi sensitif terhadap tingkat bunga, melihat bahwa kebutuhan akan uang atau transaksi pada hakikatnya adalah sama dengan kebutuhan stok yang akan dipegang dengan pertimbangan biaya dengan memilih jumlah dan pola waktu untuk stok yang tepat agar biaya yang membebaninya minimal. Dengan rumus permintaan uang dipengaruhi dengan tingkat optimal stok uang, kemudian transaksi cost dan juga return dari aset. Selanjutnya teori kuantitas uang Friedman yang mempengaruhi Friedman yaitu permintaan uang dipengaruhi oleh kekayaan, tingkat bunga, rasio antara human wealth dan non-human wealth, dan juga tingkat harga. Ini merupakan beberapa variabel saya Pak, variabel independennya dan juga variabel dependen. Variabel dependennya merupakan uang beredar. Uang beredar merupakan salah satu prediktor penting dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi. Di atas 3, uang kartal, mohon izin Pak, suara saya kedengeran? Kedengeran? Oh iya. Kedengeran Pak? Iya. Kedengeran, bagus. Ya. Jenis uang beredar yang ada di Indonesia ada M0, M1 dan juga M2. Kalau M0 merupakan uang fisik ya Pak, uang kartal, kemudian kalau uang M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral, kemudian M02 uang kartal, uang giral dan juga uang kuasi. Sistem membayar non tunai.
Sampai pada saat ini setidaknya terdapat 3 basis instrumen pembayaran non-tunai. Pertama, alat pembayaran basis kertas ataupun paper based, misalkan cek, bilet, ataupun giro. Kemudian alat pembayaran paperless seperti QR, IS, internet banking, e-money, mobile banking. Kemudian yang ketiga, alat pembayaran memakai card based, yaitu APMK. Kalau transaksi non-tunai, kita lihat dari trennya dari 2009 sampai 2020, Pak, fluktuatif juga, namun di 2020 terlihat kenaikan transaksi non-tunai begitu signifikan juga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan juga transaksi yang harus berjaga jarak seperti itu, Pak. Selanjutnya GDP. GDP, produk domestic product, merupakan salah satu cara untuk menghitung pendapatan nasional. Berbeda dengan produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan yang berasal dari faktor produksi luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Kalau GDP ini ada GDP real, GDP real formulanya GDP real dikurang GDP real M kurang 1 per GDP real M kurang 1. Selanjutnya suku bunga ataupun BI rate ialah kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia yang diumumkan di publik untuk mencerminkan setiap kebijakan moneter. BI rate diumumkan pada setiap rapat Dewan Gubernur secara bulanan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Harapan dari pergerakan suku bunga ataupun pasar uang antar bank agar diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Selanjutnya kerangka pemikiran saya, Pak, non-tunai, adapun variabel independennya non-tunai, suku bunga, dan juga GDP akan mempengaruhi uang beredar. Kalau hipotesisnya, hubungan antara transaksi non-tunai GDP dan non-tunai suku bunga GDP terhadap uang beredar. Yang pertama, transaksi non-tunai melalui e-money terhadap uang beredar ada hubungan positif antara hubungan transaksi e-money dan juga uang beredar. Kemudian, transaksi non-tunai clearing terhadap uang beredar terdapat hubungan positif antara clearing dan juga uang beredar. Selanjutnya, transaksi non-tunai RTGS terhadap uang beredar terdapat hubungan positif. Transaksi non-tunai melalui kartu debit dan juga ATM terhadap uang beredar terdapat hubungan positif, dan transaksi non-tunai melalui kartu kredit terhadap uang beredar itu adanya hubungan positif. Selanjutnya, suku bunga terhadap jumlah uang beredar terdapat hubungan negatif, dan GDP uang beredar ada hubungan positif terhadap uang beredar. Metode penelitiannya, jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan kajian bank sentral sebagai objek berdasarkan data perkembangan uang M1 dan M2 tahun 2009 sampai 2020 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sumber data ini yang digunakan data sekunder yang berasal dari laporan bulanan dari website BI, didesain dengan digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan mode analisis regresi ECM bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen Bank Indonesia. Dalam penelitian ini variabel dependennya transaksi non-tunai, suku bunga, GDP, variabel dependennya uang beredar M1. Periode 2009 sampai 2020 dalam jangka panjang dan jangka pendek. Populasi dan sampelnya terdapat 4 kelompok populasi, yaitu dari Bank Indonesia, di Departemen DKSP, dan juga Desta, dan juga ada BPS. Sampel yang digunakan data laporan bulanan BI dari tahun 2009 sampai 2020, dan juga BPS dari laporan BPS dari tahun 2009 sampai 2020. Metode pengumpulan datanya dalam penelitian ini mengumpulkan data sekunder dalam periode observasi penelitian antara 2009 sampai 2020. Data yang dikumpulkan merupakan data triwulan untuk variabel instrumen non-tunai di antara clearing, RTGS, kartu debit, e-money, dan juga kredit, serta variabel makroekonomi, suku bunga, dan juga DGP. Pengumpulan datanya menggunakan time series yang diolah dengan menggunakan aplikasi FU9. Pertama, metode penelitian variabel independennya transaksi non-tunai suku bunga dan juga DGP, variabel independennya uang beredar. Metode penelitian teknis analisis datanya, yang pertama statistik deskriptifnya, data yang dipakai tadi sudah dikatakan merupakan data sekunder.
Kemudian regresi data seriesnya merupakan menggunakan model ECM untuk mengetahui hubungan antara variabel dan juga dependennya. Berdasarkan model analisis dapat dibuat satu persamaan sistematis seperti jumlah uang beredar dipengaruhi oleh clearing, RTJS, kartu debit, kartu kredit, e-money, suku bunga, GDP, dan juga error correction time dan menunjukkan periode waktu. Tahap-tahapannya ada uji akar unit, uji kointegrasi, dan juga error correction model. Selanjutnya, uji asumsi klasik, langkah-langkah tersebut digunakan untuk melakukan uji normalitas. Ada yang pertama uji normalitas, kemudian ada uji multikolinearitas, ada uji autokorelasi, dan juga uji heteroskedastisitas. Selanjutnya setelah diuji asumsi klasik, ada uji hipotesis yang terdiri atas uji T, uji statistik F, dan juga koefisien determinasi. Masuk ke pembahasan, Pak, di bab 4. Yang pertama deskripsi variabel penelitian. Variabel penelitiannya ini statik deskriptifnya terdiri atas e-money, clearing, RTJS, ATM debit, kredit, suku bunga, dan GDP. Dari statistik deskriptif ini diolah menggunakan FU 9. Dari data statistik deskriptif ini terdiri atas mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, Jar-Kubera, probabilitas, dan observasi. Terdapat 48 titik observasinya. Kemudian dari data statistik deskriptif di atas bisa disimpulkan keseluruhan data memiliki kecenderungan berdistribusi normal. Selanjutnya, analisis regresi data, series model, error correction model. Uji stasionaritas data. Yang pertama, uji stasionaritas data ini dilakukan yang pertama menggunakan level sebelum ke first differencing. Data level ini belum ditemukan bahwa p-value-nya ataupun alpha di bawah 0,005%. Bahwa di data level yang pertama ini kita lihat LNM yang merupakan e-money sampai juga LNCR yang merupakan kredit dan juga R bunga, LNY GDP masih di atas 0,05. Sehingga hasil uji truth masing-masing variabel harus diturunkan, yaitu ke first differencing. Dan di first differencing diperoleh data p-value-nya di bawah 0,05, sehingga keterangannya stasioner dan data tersebut dapat dilanjutkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di first differencing konstan tanpa tren ini ataupun uji ADF-nya p-value-nya di bawah 0,05. Selanjutnya uji kointegrasi. Uji kointegrasi ini setelah diketahui data stasionernya untuk mengidentifikasi apakah data tersebut terkointegrasi. Untuk itu diperlukan uji kointegrasi untuk memberikan indikasi awal bahwa model yang digunakan memiliki hubungan jangka panjang. Ternyata kita lihat dari hasil pengolahan data error correction term-nya, probabilitasnya 0,00 ataupun sama dengan di bawah alfa ataupun di bawah 0,05, sehingga dapat model tersebut digunakan untuk dapat disimpulkan bahwa memiliki hubungan jangka panjang. Setelah dilakukan uji ADF untuk menguji residual yang dihasilkan, didapatkan bahwa residual stasioner data level yang terlihat dari nilai T statistik yang signifikan pada nilai alfa 5% dan nilai probabilitasnya 0,00. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data tersebut terkointegrasi. Selanjutnya setelah uji kointegrasi, kita estimasi jangka panjang dan juga jangka pendeknya. Yang pertama, jangka panjang, Pak. Jangka panjangnya dari variabel awal e-money sampai GDP, kita lihat probabilitasnya hanya 0,00 untuk e-money. LNKL ini merupakan clearing, variabel clearing 0,08, dan juga LNY ini merupakan GDP 0,06. Bahwa probabilitasnya dilihat hanya clearing dan juga GDP yang di atas 0,05. Kemudian dapat dibuat persamaan bahwa permintaan uang sama dengan 5,81
0,852 yang mana itu merupakan C, dan juga LNE-nya 0,040027 koefisiennya untuk Imani, kemudian koefisien LNKL ataupun clearing 0,058533, koefisien RTJS 0,101724 ditambah koefisien debit 0,596642 ditambah koefisien kredit 0,150830 tambah koefisien dikurangi oleh koefisien bunga minus 0,163637 dan juga ditambah koefisien GDP 0,676293. Itu estimasi jangka panjangnya. Kemudian estimasi jangka pendeknya, persamaan hasil estimasi jangka pendek dapat dirumuskan sebagai berikut, karena dari sini sudah ditemukan nilai koefisiennya. Nilai koefisien estimasi jangka pendeknya ini permintaan uang dengan rumus kointegrasi dengan first differencing ya Pak ya, DLNM sama dengan 0,06157 merupakan nilai C-nya, koefisien C-nya, ditambah dengan koefisien Imani 0,028206 ditambah 0,026626D clearing dan juga 0,04366D untuk RTJS, 0,689743 untuk debit, kemudian 0,206378D koefisien kredit, 0,09349494 untuk koefisien suku bunga, 0,044308 untuk koefisien GDP, dan juga nilai error correction termnya dalam minus 1 0,737608. Secara bersama-sama variabel tersebut yaitu transaksi melalui Imani RTJS, kartu debit, kartu kredit, suku bunga, dan GDP secara signifikan dapat disimpulkan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka pendek. Karena probabilitasnya secara umum itu 0,00, dapat kita lihat di bawah 0,05. Kemudian berarti terdapat pengaruh variabel prediktor secara serentak terhadap jumlah uang beredar dalam jangka pendek. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Dari uji asumsi klasik dapat diperoleh nilai alfanya kurang dari 10%. Untuk normalitasnya Pak, berdasarkan dari uji normalitas dapat ketahui bahwa p-value-nya sebesar 0,673858 atau lebih besar dari alfa sama dengan 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam error correction model ini berdistribusi dengan normal. Kemudian uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini menggunakan nilai alfa atau taraf signifikan sebesar 5%. Jika nilai probabilitas pengujian lebih besar dari 5%, maka H0 diterima, sedangkan probabilitas kurang dari 5%, H0 ditolak. Hasil uji heteroskedastisitas di atas memiliki nilai probabilitas dengan taraf signifikan 0,1026. Probabilitasnya 0,1026. Artinya pada masing-masing variabel independen tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas tersebut dapat terlihat bahwa tidak terdapat hubungan linear pada masing-masing variabel kecuali pada variabel debit yang agak tinggi. Namun dari center VIF-nya ini dapat kita lihat bahwa angkanya keseluruhan dapat nilai korelasinya kurang dari 10 angka 10 seperti itu, ataupun masih 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1. Sehingga dapat disimpulkan terlihat tidak terdapat hubungan linear pada masing-masing variabel independen. Uji hipotesis. Nah, uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial individu variabel-variabel independen
yang terdiri atas e-money sampai GDP terhadap variabel dependen yaitu uang beredar. Yang pertama, pengaruh T statistik untuk e-money terhadap LM akan tabel 46 tadi, T hitungnya 2,1245251, maka secara parsial transaksi e-money berpengaruh secara signifikan positif terhadap uang beredar. Pengaruh T statistik clearing terhadap LNM dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap uang beredar. Kemudian pengaruh T statistik LNRT terhadap LNM dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap uang beredar. Diperoleh T hitungnya sebesar 2,164291 dengan tingkat signifikan 0,03 karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya pengaruh T statistik LNDB terhadap LNM ataupun DB terhadap uang beredar berdasarkan tabel 46 diperoleh T hitung sebesar 7,3 dengan tingkat signifikan 0,00. Kalau dia di bawah 0,05 maka berpengaruh secara signifikan positif terhadap uang beredar. Pengaruh kredit terhadap uang beredar T hitungnya sebesar minus 4,27, signifikannya 0,01, P-value-nya 0,01, karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh signifikan dan negatif terhadap uang beredar. Kemudian pengaruh suku bunga terhadap uang beredar. Berdasarkan tabel 46 diperoleh T hitung sebesar minus 2,354167 dengan tingkat signifikan 0,0238 karena tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan suku bunga berpengaruh terhadap dan negatif terhadap uang beredar. Selanjutnya pengaruh T statistik GDP terhadap uang beredar berdasarkan tabel 46 diperoleh T hitung sebesar minus 2,656055 dan tingkat signifikannya 0,01, maka dapat simpulkan GDP juga berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap uang beredar. Selanjutnya ke pembahasan, Pak. Nah, UJF terlebih dahulu. UJF ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara simultan. Dapat disimpulkan karena UJF nilainya di bawah 0,05, maka seluruh variabel secara bersama-sama signifikan mempunyai pengaruh terhadap uang beredar. Kemudian uji koefisien determinasi R2-nya dapat diperoleh nilai dari hasil olah adjusted R square-nya. R square-nya nilainya 0,06 dan menunjukkan bahwa variasi variabel independen sebesar 69,15%. Kalau nilai 69,15% berarti tingkat kepengaruhnya sebesar 69,15%. Sementara selebihnya ataupun 30%-nya lagi dipengaruhi oleh variabel lainnya ataupun yang di luar dari penelitian ini. Pembahasan analisis jangka panjang. Karena tadi nilainya sudah saya sebut tadi Pak, nilai permintaan uangnya dari koefisiennya berapa-berapa. Selanjutnya langsung saja mungkin masing-masing variabelnya. Hubungan e-money terhadap jumlah uang beredar M1. Yang poin A, hubungan antara kedua variabel itu dibilang positif, artinya transaksi melalui e-money naik, maka mempengaruhi peningkatan uang beredar. Apabila transaksi e-money turun, akan mempengaruhi uang beredar pun menurun. Dampak positif yang pertama, berhubungan ataupun sama halnya dengan penelitian dari Hasan, Drengis, dan Smidel 2012 yang menganalisis hubungan antara pembayaran retail dengan pertumbuhan ekonomi dengan menguji data 27 negara Eropa pada periode 95 sampai 2009. Secara umum, hasil menunjukkan migrasi pembayaran elektronik memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan perdagangan. Dampak positif antara kebijakan non-tunai terhadap pertumbuhan ekonomi juga ditunjukkan oleh peneliti Mesiega 2013 dan Comfort 2015, namun begitu tidak semua instrumen dapat memiliki dampak yang besar. Selanjutnya, hubungan transaksi clearing terhadap uang beredar. Hubungan transaksi clearing dan uang beredar tersebut hubungannya positif, artinya jika transaksi clearing naik, maka mempengaruhi peningkatan jumlah uang beredar dan transaksi
non clearing turun akan mempengaruhi penurunan jumlah uang beredar. Hal ini sejalan dengan Prio 2012 menjelaskan bahwa pembayaran transaksi menggunakan clearing tidak berpengaruh di jangka pendek dan jangka panjang terhadap permintaan uang. Selanjutnya, hubungan transaksi RTGS terhadap jumlah uang beredar. Hubungannya variabel bersifat positif dan penelitian sejalan dengan penelitian Istanto 2015 dan Melin 2019 bahwa hasilnya transaksi melalui BRTGS melalui proksi nilai transaksi RTGS mempengaruhi yang positif dan signifikan terhadap M1 ataupun uang beredar, kartal, dan juga giral. Selanjutnya, hubungan transaksi kartu debit dengan ATM dan ATM terhadap jumlah uang beredar. Hubungannya positif, artinya jika transaksi kartu debit dan ATM positif naik, uang beredar akan naik. Transaksi ATM dan kartu debit menurun, uang beredar akan menurun. Pembayaran melalui kartu kredit, transfer, dan direct debit memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pembayaran melalui cek memiliki pengaruh yang relatif rendah terhadap kondisi makroekonomi. Itu menurut Susilowati 2019. Lebih lanjut lagi, selaras dengan penelitian Oyewole Gambo mengatakan bahwa hanya saluran ATM yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan transaksi kartu kredit dan juga uang beredar ini, hubungan antara kedua variabel positif, Pak, selaras dengan penelitian dari Susilowati Putri 2019, pembayaran melalui kartu kredit transfer dan direct memiliki hubungan positif kepada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pembayaran melalui cek memiliki pengaruh relatif rendah terhadap kondisi makroekonomi. Selanjutnya, hubungan suku bunga terhadap uang beredar M1, hubungannya juga variabel tersebut negatif, artinya jika suku bunga naik akan mempengaruhi uang beredar yang menurun, dan juga suku bunga menurun akan mempengaruhi uang beredar meningkat. Di mana tanda ini sudah sesuai dengan yang diharapkan penulis, sesuai dengan teori yang digunakan, sebab ketika semakin tinggi perbandingan suku bunga domestik lebih tinggi, tidak akan membuat semakin tinggi capital inflow dalam negeri yang berakibat pada semakin tingginya permintaan uang dalam negeri, di mana hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jose 2016. Kenaikan suku bunga pada umumnya berpengaruh terhadap penurunan jumlah uang beredar di bank. Sebaliknya, penurunan suku bunga bank akan mendorong peningkatan jumlah uang beredar. Permintaan produk sangat terkait dengan mendesaknya kebutuhan dan jumlah uang beredar, sehingga tingkat suku bunga yang berlaku tidak menjadi masalah dalam jumlah uang beredar. Hubungan GDP dengan jumlah uang beredar, hubungannya itu positif, selaras dengan penelitian Sahabudin Sidik 2005. Penelitian ini dan juga Maria 2017, semakin banyak digunakan alat kapital, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi canggih, serta keadaan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin tinggi juga di GDP atau pendapatan nasional dari suatu negara. Maka ada hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah uang beredar, di mana jumlah uang beredar dalam arti sempit M1, dan di mana M1 terdiri atas uang kartal dan juga uang giral. Analisa secara jangka pendek, Pak. Analisis secara jangka pendek ini merupakan persamaan log linear, maka koefisien yang dihasilkan menggambarkan koefisien elastisitas jumlah uang yang beredar terhadap masing-masing variabel penjelasnya. Elastisitas parsial pada transaksi non-tunai melalui e-money, clearing, sampai GDP tersebut, ini merupakan nilai koefisiennya, sehingga dapat kita jelaskan di pembahasan bahwa hubungan transaksi e-money dengan jumlah uang beredar M1, hubungannya itu tersebut positif dalam jangka pendek. Hasil penelitian ini sependapat dengan Lintang Sari dan Hidayati, yang mengatakan di dalam e-money terdapat dana float, dan e-money dapat menyebabkan pergeseran uang kuasi menjadi jumlah uang beredar dalam arti sempit. Sebagai uang yang memiliki dana float, e-money bersifat sangat liquid dan setara dengan uang tunai dan giro, sehingga apabila penggunaan e-money meningkat, maka jumlah uang beredar akan meningkat. Selain disebabkan dana float, pengaruh e-money terhadap jumlah uang beredar juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap uang elektronik. Yang kedua, hubungan transaksi clearing dengan jumlah uang beredar dalam jangka pendek hubungannya itu negatif. Artinya, jika transaksi clearing naik, JOB-nya akan turun, dan transaksi clearing turun, JOB-nya akan naik.
Hal tersebut dijelaskan oleh Priyo bahwa pembayaran transaksi menggunakan clearing tidak berpengaruh dalam jangka pendek, jangka panjang terhadap permintaan uang. Yang ketiga, hubungan RTGS dengan jumlah uang beredar. Hubungannya dalam jangka pendek yaitu positif, dan selaras dengan penelitian Istanto bahwa peningkatan transaksi RTGS bisa meningkatkan atau menambah jumlah uang beredar dalam jangka panjang maupun pendek. Perekonomian yang meningkat akan meningkatkan jumlah uang pelaku usaha dan akan meningkatkan transaksi nominal besar sehingga mendorong peningkatan transaksi RTGS. Masyarakat lebih menyukai penggunaan transaksi RTGS karena transaksi RTGS ini merupakan transaksi real time, yaitu transaksi dana yang efektif diterima pada hari yang sama. Selain itu, RTGS tidak bisa berjalan apabila dananya tidak ada, sehingga dalam RTGS ada cek dan balance keuangan. Selanjutnya, hubungan transaksi kartu debit dan ATM terhadap jumlah uang beredar dalam jangka pendek. Hubungannya positif, selaras dengan penelitian Istanto dan Fauzi 2014 bahwa nilai nominal transaksi kartu debit dan ATM berpengaruh positif terhadap M1 jangka panjang. Peningkatan transaksi kartu debit ATM dapat menambah jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, hubungan transaksi kartu kredit dengan jumlah uang beredar. Hubungannya ini bersifat negatif dalam jangka pendek, Pak. Sejalan dengan penelitiannya Pramono 2006 menemukan bahwa variabel nilai transaksi kartu kredit berhubungan negatif dengan JUB, M1 dan M2. Artinya, variabel nilai transaksi kartu kredit memiliki pengaruh negatif dalam JUB M1 dihubungkan dengan teori permintaan uang yang membahas tentang opportunity cost of holding money. Maka dengan adanya kemudahan bertransaksi dengan kartu kredit membuat jumlah uang yang dipegang masyarakat akan berkurang. Hubungan suku bunga dengan jumlah uang beredar M1 dalam jangka pendek. Kalau suku bunga ini hubungannya tetap negatif baik jangka panjang tadi seperti yang sudah dijelaskan, dan sekarang di jangka pendek juga bersifat negatif karena selaras dengan penelitian Hafiz 2015, tingkat bunga mempunyai nilai negatif dan signifikan. Besarnya tingkat bunga perbankan merupakan opportunity cost memegang uang. Oleh karena itu, besarnya bunga akan semakin mengurangi permintaan uang tunai untuk berbagai macam tujuan. Hubungan GDP dengan jumlah uang beredar M1. Hubungan GDP antara kedua variabel tersebut negatif. Di jangka pendeknya, Pak, tadi jangka panjangnya positif, dalam arti di mana tanda ini sudah tidak sesuai dengan diharapkan Paul dan sesuai dengan teori meningkatnya pendapatan real. Error correction term ini menunjukkan speed of adjustment dan yang berarti seberapa cepat ketidakseimbangan pada periode sebelumnya terkoreksi pada periode sekarang mempunyai nilai koefisien minus 0,73. Nilai ini mencerminkan bahwa 73% dari equilibrium periode sebelumnya terkoreksi pada periode sekarang. Tanda negatif pada nilai koefisien ECT adalah kesesuaian dengan yang diharapkan. Karena jika nilai tersebut bertanda positif, artinya arahnya akan menjauh dari keseimbangan jangka panjang. Dalam arti tanda tersebut dapat dikatakan seimbang dalam jangka panjang. Selanjutnya, implikasi manajerial. Implikasi manajerial dalam perkembangan ekonomi, kebijakan moneter, perkembangan teknologi informasi, adanya perubahan budaya masyarakat akan mempengaruhi perkembangan transaksi pembayaran non-tunai. Oleh karena itu, BI atau Bank Sentral harus mempersiapkan perangkat pendukung sistem pembayaran, penyediaan sumber daya SDM yang handal, menyiapkan peraturan serta melakukan pengawasan sistem pembayaran guna melancarkan sistem pembayaran di Indonesia. Pemberian izin penerbitan APMK, e-money hanya dibatasi pada bank dan lembaga keuangan seperti OJK yang sehat sehingga kepercayaan terhadap penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu meningkat. Selain itu dapat memudahkan pengawasan bank. Pengenaan sanksi yang lebih tegas oleh bank terhadap timbulnya default risk dari penggunaan instrumen work at the bank seperti kartu cek ataupun bilet giro kosong yang disebabkan nasabah tidak menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya sehingga menyebabkan cek atau bilet giro tersebut ditolak pembayarannya dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penggunaan instrumen cek atau bilet giro. Penguatan aspek legal yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dengan alat pembayaran non-tunai perlu dilakukan secara cermat untuk mengurangi risiko ketidakpastian dan menurunnya kepercayaan. Bank umum atau lembaga keuangan harus lebih hati-hati dalam proses persetujuan penggunaan kartu kredit.
kepada nasabahnya karena pengembangan kartu kredit yang tidak terkendali bisa mengacu tingginya non-NPL. Selain itu perlu juga pengaman teknologi IT ataupun IT security guna mencegah adanya penggunaan kartu kredit palsu. Selanjutnya, jaringan ATM saat ini masih mengelompok dan beberapa bank besar, namun tetap ada ATM bersama dapat menjadi satu jaringan ATM sehingga akan lebih efisien. Dalam arti link ATM bersama ini dapat diperluas dalam melakukan transfer dana, pembayaran, tagihan, dan lain-lain ke bank manapun. Diharapkan Bank Indonesia memperhatikan dampak peningkatan penggunaan instrumen non-tunai. Misalnya isu krusial yang masih menjadi perhatian adalah perlu tidaknya meredefinisi perhitungan jumlah uang beredar. M1 dan M2, peningkatan transaksi non-tunai melalui kartu debit dan ATM berakibat meningkatkan permintaan M1, menunjukkan bahwa definisi yang berlaku sampai saat ini, uang M1 yang didefinisikan sebagai uang kartal dan uang giral, uang M2, uang kartal, uang giral, dan juga uang kuasi. Harusnya M2 khususnya tabungan dimasukkan dalam M1 karena digunakan dalam transaksi pembayaran yang sifatnya non-tunai. Selanjutnya dapat disimpulkan berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian tesis ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pengaruh transaksi non-tunai clearing dalam uang beredar dalam jangka panjang bersifat positif. Terdapat peningkatan jumlah transaksi melalui clearing, diperkirakan bertambahnya transaksi transfer dana kredit maupun debit antar nasabah dengan menggunakan instrumen cek dan bilet giro sehingga mengakibatkan bertambahnya uang giral. Selanjutnya yang kedua, pengaruh transaksi non-tunai melalui RTGS dan jangka panjang diketahui signifikan mempengaruhi besarnya jumlah uang beredar dan arah parameternya positif baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, variabel non-tunai melalui kartu debit dan ATM dalam jangka panjang koefisiennya signifikan tetapi arahnya berlawanan dengan teori. Meningkatnya kartu debit dan ATM menunjukkan perkembangan kartu debit dan ATM tidak dapat menjadi substitusi pembayaran non-tunai. Semakin bertambahnya jumlah kartu debit dan ATM disertai dengan semakin bertambahnya fasilitas penggunaan kartu debit, misalnya bertambahnya jumlah mesin ATM di berbagai tempat. Selanjutnya, transaksi non-tunai melalui kartu kredit terhadap jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan arahnya positif dan signifikan. Arah parameter tidak dalam hal ini kartu debit tidak berfungsi sebagai pengganti bagi uang kartal dalam melakukan pembayaran, tetapi digunakan sebagai media untuk memperoleh kredit. Selanjutnya, dalam jangka panjang pengaruh GDP juga terhadap uang real arahnya positif dan signifikan. Peningkatan GDP menunjukkan bertambahnya kesejahteraan masyarakat sehingga permintaan uang akan meningkat. Namun sebaliknya jika GDP menurun, permintaan akan menurun pula. Dan hubungan transaksi non-tunai terhadap jumlah uang beredar memiliki nilai koefisien ECT yang 0,73 atau 3%, sehingga dapat dari sini sebelumnya terkoreksi pada periode sekarang. Dalam arti hubungan dalam jangka panjangnya akan seimbang. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian, penulis penelitian ini tidak memasukkan unsur perekonomian luar negeri, artinya dalam domestik saja, sehingga model yang digunakan dalam menggunakan asumsi negara dalam perekonomian tertutup. Yang kedua, penelitian ini mencerminkan kondisi faktual, terutama pada saat perekonomian sedang booming, belum mencerminkan kondisi faktual, ya seperti dari tahun 190 sampai ataupun tahun 98, karena data-datanya saya pribadi tidak dapat ambil karena belum diposting ataupun tidak terposting di website Bank Sentral atau Bank Indonesia. Seperti juga ada hubungannya dengan transaksi digital seperti saat ini QRIS ataupun QR code karena adanya keterbatasan data seperti itu. Pengembalian data dalam penelitian ini dimulai dari 2009 sampai 2020 karena data transaksi non-tunai melalui laporan tahunan Bank Indonesia setiap tahunnya baru diimplementasikan dari 2009. Sehingga pada tahun 2009 sudah stabil karena masyarakat sudah familiar menggunakan transaksi non-tunai. Selain itu, data alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK juga ditata usahakan oleh BI sejak tahun 2002. Saran untuk penelitian yang akan datang,
Yang pertama, penelitian selanjutnya perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap model penulis yang gunakan. Selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel non-ekonomi dan variabel makroekonomi. Contohnya seperti transaksi digital sekarang QRIS, jika sudah data transaksi sudah dapat diperoleh, dapat dilakukan penelitian dan hubungannya terhadap uang beredar, suku bunga luar negeri ataupun nilai tukar dan lain-lain. Yang kedua, pemantauan, penyusunan, dan pengelolaan database indikator pengembangan APMK yang lebih akurat sehingga penelitian lebih lanjut menggunakan series yang lebih panjang. Seperti itu Pak, demikian presentasi Atma dari hasil penelitian tesis terkait transaksi non-tunai dan juga suku bunga dan GDP sebagai variabel kontur terhadap uang beredar M1 periode 2009 sampai 2020. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali nih presentasinya. Jadi ini penelitiannya ini dependent variabelnya M1 ya? Iya, betul Pak Muklis. M1 itu kan uang kartal plus uang kartal dan juga uang giral, Pak. Uang kartal plus uang giral. Jadi inilah sebetulnya tujuannya Anda ingin tahu M1 itu penyebabnya apa saja gitu ya? Iya Pak. M1 itu membesar karena mengecil karena apa saja? Betul Pak. Kalau uang kartal ini kan dicetak oleh Bank Indonesia nih kan? Betul Pak. Jadi besar kecilnya ini polisi Bank Indonesia kan ini? Iya Pak, betul. Nah, kalau uang giral, nah inilah baru yang terjadi karena masyarakat gitu kan? Iya Pak. Ya. Oke, saya persilahkan dulu ke Pak Agusman. Oh iya, Wah, makasih. Udah malam nih Pak, silakan Pak Agusman. Makasih Pak Muklis. Ini udah malam kita suruh baca yang berat-berat begini nih. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muklis, Pak Sparta, dan selamat untuk Saudara Atma yang sudah mempresentasikan tesisnya. Jadi ini kita hargai, apresiasi. Sudah dilakukan penelitian, beliau sempat berkali-kali WA saya tuh nanya datanya gimana gitu ya. Jadi saya memang menyarankan datanya triwulanan. Jadi kalau tadi di tesisnya nyebut-nyebut data bulanan, tolong di-delete aja data bulanan itu. Datanya semua triwulanan itu. Betul Pak. Dan tidak ada pengaruh lebaran itu. Saya lihat di tesisnya masih nulis lebaran. Tidak ada pengaruh lebaran. Jadi kalau ada impian mengenai itu nanti aja lah ya mengenai lebaran. Yang saya juga komentari di deskriptif statistik itu gunakan data asli, jangan di log dulu biar bisa diceritakan. Saya lihat datanya dia sudah di log semua, jadi tidak ada penjelasannya, tidak jelas ceritanya. Jadi tolong data aslinya supaya ada hikmahnya, saya ceritakan itu. Kalau Pak Atma ini kan dia pegang uang nih Pak Muklis, jadi dia bisa cerita banyak nih sebenarnya nih. Ya, jangan di log dulu ya. Yang kedua, sebenarnya kan kalau penelitian time series seperti ini, yang kita pegang tuh kan jangka panjangnya. Dan tadi terbukti jangka panjang itu semua di tingkat keyakinan 10% lah paling enggak. Itu semuanya itu sesuai dengan teori. Jadi semuanya kan positif kecuali suku bunga. Bunga rendah tentu akan semakin banyak uang beredar seperti itu. Ini sesuai teori semua. Yang di jangka pendek, di jangka pendek memang ada beberapa. Saya mau ingatkan, itu di jangka pendek, pengaruh clearing itu nggak signifikan. Lihat deh modelnya, itu kan di 18% itu probabilitasnya. Jadi tidak signifikan di jangka pendek. Kemudian antara jangka pendek dan jangka panjang itu ada yang tidak konsisten, yaitu apa? Kartu kredit dan pertumbuhan ekonomi. Mengapa di jangka pendek itu dia negatif, di jangka panjang dia positif? Itu ceritanya bagus banget tuh diceritakan. Sebenarnya udah disebut sama Pak Atma ini, udah jelasin. Tapi karena ngebut tadi, hampir nabrak-nabrak 49 menit saya lihat presentasinya. Jadi bisa dijelaskan. Lalu yang 73% itu apa? Yang 73% itu adalah koreksi jangka pendek untuk menuju stabilitas. Jadi itu sebetulnya kalau dibaca kalimatnya beruntal-untal, hakikatnya aja. Hakikatnya itu ya 73%. Instabilitas di jangka pendek untuk kita koreksi menuju di jangka panjang. Saya kira itu saja Pak. Saya Pak Muklis, saya ucapkan selamat nih kepada adik kita ini
Wajahnya Oke. cerah sekali hari ini. Mungkin memang kita tunggu berita baik untuk beliau ini. Terima kasih Pak Mulis. Oke, ya, terima kasih. Ya, Pak. Ada yang mau ditanggapi, Saudara Atma? Terima kasih banyak Pak Agusman. Sebelumnya Pak, saya ingin menanggapi. Mohon maaf jika dummy Lebaran awalnya mau Atma cantumkan sebagai variabel juga. Cuman karena keterbatasan data ataupun kalau mau dibuat dummy takutnya jadi rancu Pak, jadi kemana-mana seperti itu. Karena data Lebaran juga setiap tahunnya belum, dalam arti di laporannya tidak update seperti itu Pak. Jadi Atma hilangkan, namun sebelum apa namanya, pada saat Sempro Atma presentasikan, dan ini masih kelolosan seperti itu Pak. Nanti saya delete. Dan juga untuk data yang saya gunakan memang data triwulan Pak, sesuai dengan arahan dari Pak Agusman juga. Setelah saya tanya, mohon maaf jika penulisan saya masih bulanan Pak, nanti saya koreksi sebagai data triwulan. Terima kasih banyak Pak. Kalau dari data triwulan dari 2009 sampai 2020 berarti ada 48 titik ataupun 48 observasi. Makasih banyak Pak Agusman. Ya, selamat. Ya Pak. Ya, Ya, Pak. saya mau tanya sedikit nih, Saudara Atma nih. Ini kan sekolah bisnis manajemen ya, tapi Anda ini ngomongin makro gitu ya. Jadi apa sih kira-kira dampaknya ke manajemen Bank Indonesia? Bank Indonesia ini kan memanage organisasi juga ya, kan Bank Indonesia ini kan suatu organisasi juga. Nah, tentunya di situ ada manajemen di situ. Nah, apa sih dampaknya bila M1 ini besar atau M1 ini kecil itu terhadap manajemen Bank Indonesia itu apa itu? Misalnya kalau jumlah uang beredar, kalau misalnya uang kartalnya makin banyak yang diperlukan naik, nah tentunya kan mencetak uangnya mungkin ke perurinya dan sebagainya kan jadi. Ya, terima kasih. Uang kartalnya kebutuhannya sedikit, berarti kan manajemen Bank Indonesia juga lebih gampang, lebih mudah gitu kan. Nah, kira-kira seperti apa nih kalau M1 ini? Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Muklis. Sebenarnya pengaruh jika banyak ataupun tidaknya pencetakan nilai uang M1 ini dapat mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Seperti itu kan banyak faktor Pak, baik dari pendapatan nasional, kemudian PDB sebenarnya, dan juga suku bunga. Jika pencetakan uang giral ataupun khususnya dalam uang fisik itu jika terlalu banyak dicetak dapat juga mempengaruhi inflasi seperti itu Pak. Tidak sesuai ataupun tidak stabil terhadap perekonomian di Indonesia jika uang yang dicetak terlalu banyak namun pendapatan masyarakat masih minim. Dalam arti bahasa sekarang dapat perekonomiannya bisa tidak stabil seperti itu Pak. Dan juga jika kekurangan juga dalam pencetakannya dapat masyarakat akan kekurangan terhadap uang fisik atau uang giral, uang kartal untuk bertransaksi. Namun adapun variabel yang Atma teliti pada saat ini, non tunai, suku bunga dan juga DJP merupakan variabel-variabel yang benar-benar mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan pemenuhan uang kartal maupun uang giral seperti itu Pak. Kalau di uang giral kemungkinan lebih ke kebijakan seperti itu Pak, karena di uang giral ini khususnya tabungan dan juga deposito itu Bank Indonesia mengumumkan contoh suku bunga dan juga mengumumkan B7 days repo rate ataupun pasar uang antar perbankan yang dapat perbankan ataupun lembaga keuangan bisa mengambil keputusan. Gas kecil ya, Halo Pak. Enggak, terus aja terus. Oh iya. Keputusan terhadap perbankan dapat menentukan dapat mengikuti kebijakan sesuai yang ditentukan oleh bank sentral, sehingga baik itu pinjaman dan juga tabungan dapat stabil gitu Pak. Dalam arti masyarakat dalam pemenuhan keuangannya dan juga dalam simpan dan juga pinjamnya tidak terlalu terbebani oleh perbankan dan juga kebijakan perbankan. Dalam arti kesejahteraan masyarakat juga di dalam menyimpan dan juga transaksi dapat terjaga dengan aman seperti itu Pak. Apalagi hubungannya sekarang ya Pak ya, lebih ke arah digital, transaksi secara digital yang dimana pada saat ini kondisinya pandemi
dapat membantu secara dalam arti dapat sangat membantu gitu, sangat membantu masyarakat dalam bertransaksi, di mana kita bisa jauh dari virus COVID dan juga secara digital ini transaksinya dapat lebih mudah, tidak harus bertemu dengan penjual dan juga pembeli. Mungkin itu Pak Muklis. Ya, oke. Saya dapat gambaran ya. Ya, jadi Pak. berpengaruh terhadap kerjanya BI ya, karena betul. adanya perubahan M1 ini. Saya sedikit ini, misalnya mengenai clearing ya. Clearing tadi katanya berpengaruh negatif terhadap M1 gitu ya. Ya, betul Pak. Itu kira-kira anunya gimana sih itu logikanya? Anda ngitung clearingnya itu nominal uang yang nominal transaksi clearing setiap 3 bulan gitu ya? Betul Pak, transaksi clearing setiap 3 bulan, seperti itu Pak. Jadi berapa triliun? Itu per apa itu? Per hari, kalau misalnya 3 bulan itu dijumlahkan atau gimana itu? Kan setiap hari ada clearing tuh. Ya. Boleh Atma munculkan mungkin nggak usah. Nggak usah ya Pak. Ya, saya ceritakan Pak. Kalau transaksi clearingnya itu dari per triwulan Pak, data tahunannya bersifat tahunan, namun dapat dirincikan secara per bulan dan juga dibagi 4 menjadi data triwulan. Kalau data per bulan, datanya bukan dari data per hari itu, bukan? Kalau data per hari tidak Pak, tapi nominal transaksi ataupun total transaksi dalam 1 bulan. Dan Atma ambil 1 bulan sampai di bulan ketiga, kemudian di bulan pertama sampai bulan keempat, kemudian dirata-ratakan seperti itu Pak, transaksinya, hingga bisa menjadi data triwulan. Terus itu berkorelasi negatif dengan M1. Kalau transaksi clearing, mohon izin Pak, sebenarnya dalam jangka panjang ini korelasinya bersifat positif. Seperti itu diperkirakan kalau jika bertambahnya transfer seperti dana maupun secara kredit ataupun debit antar nasabah menggunakan cek dan bilet giro akan mengakibatkan bertambahnya uang giral seperti itu Pak. Kalau transaksi non tunai melalui clearing secara jangka pendeknya Pak, momentum dalam arti yang tidak signifikan atau parameternya negatif. Namun kalau dia jangka panjang dia bersifat positif Pak. Kalau peningkatan dan penurunan transaksi non tunai clearing ini akan sesuai penelitian saya Pak, mempengaruhi jumlah uang beredar dalam jangka panjang, sementara jangka pendek dia tidak terlalu signifikan seperti itu Pak. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Agusman tadi, secara ECT-nya 73%, dalam arti kalau jangka pendeknya tadi itu mungkin memang momentum seperti itu Pak, kalau jangka panjang sebenarnya berpengaruh terhadap uang beredar gitu sih Pak. Terus antara clearing sama RTGS itu apa bedanya? Kalau clearing itu kan ini Pak, transfer berbeda jenis transaksinya Pak. Kalau clearing kalau RTGS real time gross settlement, kalau RTGS melakukan transaksinya ini bersifat kredit dan juga ini juga. Kalau clearing itu cek dan bilet Pak, kalau RTGS itu gitu. Transfer yang di atas 100 juta itu loh Pak. Gitu. Ya. Ini jadi yang dimaksud clearing ini yang kurang dari 100 juta. Iya betul Pak. Yang pakai warkat. Warkat. Kalau RTGS yang tanpa warkat dan gede-gede. Iya. Real time. Itu nggak multi call itu ya, antara clearing sama RTGS itu naik turunnya nggak searah dia. Kalau RTGS sih searah Pak, baik jangka panjang. Antara clearing sama RTGS itu kan sebetulnya sama-sama clearing kan. Iya betul Pak. Yang satu pakai warkat, yang satu nggak pakai warkat gitu kan. Iya, Pak. Nah itu apa nggak kolinier mereka itu? Seharusnya kolinier Pak. Ada seperti Atma Jules tunjukkan tadi, ada transaksi ini Pak non tunai. Kalau ini izin saya Atma perbesar, transaksi per instrumen non tunainya Pak. Maaf ya Pak. Kan itu kan dipengaruhi juga oleh dunia bisnis kan ya. Kalau dunia bisnis makin tinggi, pasti RTGS dan clearing itu pasti makin tinggi. Sebetulnya zaman belum ada RTGS, itu kan semua disebut clearing.
bahasanya clearing, Pak. Sebenarnya kan? kalau peningkatannya, Zaman Pak, dulu tahun RTGS itu kan tahun berapa ya? RTGS itu mulainya tahun berapa itu? kalau RTGS dari tahun 2005, Pak. 2005. Nah, berarti kan sebelum 2005 semua disebut clearing itu. Clearing, Pak. Ya enggak? Iya, Pak, betul. Berarti RTGS dan clearing itu zaman dulu kan jadi satu itu kan? Iya, Pak. Nah, ini cuma masalah jumlah besar dan kecil aja sebetulnya. Ya, ini merupakan ini Pak apa namanya peningkatan transaksi non tunai dari 2009 sampai 2020. Kalau di RTGS-nya ini grafiknya yang di warna kuning seperti itu Pak, mengalami peningkatan penurunan. Namun jumlahnya karena dari segi nominal, Atma ambil datanya secara nominal seperti itu Pak dalam miliaran, sehingga clearing juga mengalami peningkatan. Namun RTGS mengalami peningkatan lebih besar karena secara nominal dia paling besar seperti itu, Pak, di atas 100 juta. Namun dapat disimpulkan dari seluruh transaksi non tunai ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, Pak. Apalagi di 2020 dapat kita lihat memang sangat signifikan, Pak, karena kondisi pandemi yang tidak dapat bertemu orang secara langsung seperti itu, Pak. Mungkin dalam transaksi. Oke. Jadi yang tidak sesuai dengan teori tadi mana ya? Apa ya tadi yang disebutkan? Kalau yang tidak sesuai dengan teori tadi itu Pak, yang ini Pak, kredit Pak. Kredit mempengaruhi jumlah uang beredar karena tidak mempengaruhi signifikan karena dia bersifat pinjaman Pak, seperti itu. Tidak kredit bank maksudnya? Iya, kredit Pak, kartu kredit. Oh, kartu kredit? Kartu kredit Pak, kartu kredit. Ya. Dalam jangka pendek, Mas? Dalam jangka pendek Pak. Namun secara teori keseluruhan ini Pak, keseluruhan variabel berpengaruh positif di dalam jangka panjang seperti itu Pak. Nah ini kalau yang saya tanyakan dulu ini. Jadi misalnya ini kan sekarang nih makin lama ini sebetulnya orang itu kalau saya lihat ya, Iya Pak. ATM itu sekarang itu makin berkurang sekarang ini. Orang itu makin malas ATM. Ya. Ya, orang itu sekarang kayaknya malah kemarin saya beli buku di Gramedia, itu saya mau bayar pakai ATM, dia bilang Pak bayar pakai mobile banking aja, bayar pakai mobile banking nanti di scan itu di scan itu QR code-nya di Gramedia itu langsung nanti saldo kita pindah ke dia gitu kan. Nah, itu saya dikasih diskon 20% tuh. Kalau kita pakai mobile banking. Ada di BCA di BCA Mobile itu kan ada QR itu. Ada menu QR, kita pencet menu QR, kita pakai bayar pakai itu kita dikasih diskon 20%. Tapi kalau kita pakai kartu ATM digesek gitu, di pencet PIN gitu, itu nggak dapat diskon. Iya, Pak. Nah, ini kan berarti kartu debit itu memang sebentar lagi juga hilang kayaknya tuh. Kartu ATM itu sebentar lagi mungkin hilang itu. Ya. Jadi ini kelihatannya semua nanti ke elektronik. Ke digital sehingga yang berbentuk kartu itu kayaknya sebentar lagi hilang itu. Kemarin saya 2 kali kok di mana ya? 2 kali cuman saya belanja minggu lalu itu kartu-kartu itu justru digeser, Pak jangan pakai kartu Pak, pakai mobile banking aja. Jadi di sini kan ada kartu debit tadi masih dibahas ya, kartu debit. Nah itu kecenderungannya itu nanti akan hilang itu. Orang jauh lebih efisien pakai mobile kelihatannya. Nah kalau volume mobile di sini di mana nih Anda telitinya ini? Kalau volume mobile banking sih di sini tidak ada Pak, karena mobile banking sendiri ini belum kecatat di BI ya? Ya Pak? Nggak kecatat di BI nggak tuh kalau? Iya, tercatat iya Pak. Tidak Iya, secara internet banking belum tercatat Pak. Mungkin dari data-datanya dapat diambil dari perbankan-perbankan yang Pak, tiap-tiap perbankan kan mobile bankingnya berbeda-beda Pak. Kalau transaksi internet bankingnya belum, namun transaksi ATM dan juga e-money saja Pak, electronic money. Jadi kalau saya bayar
Gramedia pakai mobile banking BCA, itu datanya nggak masuk ke BI itu ya? Yang mana Pak? Misalnya saya bayar buku, beli buku, bayar pakai mobile banking. Ya. Itu Mobile BI nggak tahu itu. Transfer ya Pak ya? Ya. Ya, indikatornya itu berarti masuk ke dalam debit dan juga ATM, Pak. Debit dan juga ATM karena kan nggak ada ATM itu. Ya, kita kan ngedebet, Pak. Karena nominal debit dan juga ATM ini disatukan, Pak. BI Kalau tahu ATM itu. secara fisik dan juga debitnya ataupun kita dikreditkan atau mendebet itu nominal disatuin di laporannya BI, Pak. Statistik. Jadi ada itu. Datanya ada. Tercatat Pak, nominal setiap transaksi dari masyarakat seperti itu. Cuman indikatornya debit Pak. Makanya tadi variabelnya Atma itu adalah debit dan ATM tambah ATM itu Pak. Untuk historical transaksinya. Tapi tadi Anda saya dengar masih menyebut-nyebut masyarakat akan kekurangan uang kartal gitu. Apa iya ya? Kekurangan uang kartal dalam arti sekarang kan masih banyak ya Pak masyarakat yang edukasi terhadap uang elektronik ataupun uang tunai itu belum teredukasi ya Pak, apalagi di daerah 3T seperti itu ya Pak. Kita bahkan masih menggunakan uang kartalnya, uang kartal ini lain lagi Pak, negara lain seperti itu. Jadi memang perlu edukasi yang lebih intens lagi ataupun ke daerah-daerah 3T mungkin dari KPW yang ada di Bank Indonesia seluruh Indonesia bisa mengedukasi seperti itu Pak sehingga bisa menggunakan transaksi non tunai. Bisa jadi juga Pak bersifat jaringan ya Pak ya. Jaringan yang kita ketahui juga edisi juga butuh jaringan kan Pak untuk transaksi ATM dan juga perbankan dihimbau untuk dapat mengakses daerah-daerah 3T agar transaksi non tunai dapat masyarakat 3T bisa diedukasi seperti itu Pak. Kalau kekurangan uang kartal itu juga case-nya bisa Pak. Karena Atma pribadi yang kerjaannya sebagai kasir harus memantau posisi uang kartal yang ada di tiap-tiap daerah seperti itu Pak. Kalau di daerah pusat bisa jadi memang terpenuhi ya Pak ya. Kalau di uang kartal di daerah-daerah 3T bahkan harus perlu dipantau yaitu dari kas titipan dan juga melaksanakan layanan kas keliling kepada masyarakat. Karena apa? Selain uang itu sebagai simbol kedaulatan negara, masih banyak itu Pak masyarakat yang menggunakan kayak dolar lah, dolar Singapura lah, seperti itu Pak, dan transaksi di negara Indonesia sendiri. Sehingga memang selaras sih Pak, kita masih menggunakan uang fisik itu guna memenuhi kebutuhan uang dan juga sambil mengedukasi uang digital juga supaya mempermudah sistem pembayaran. Itu Pak Musklis. Sekarang itu di masjid aja ada yang ngedarinnya bukan uang kertas ya Pak, tapi QR code ya Pak. Tapi itu edisi. Oh ya edisi. Di masjid itu waktu Lebaran itu yang dikelilingin itu bukan kaleng itu, tapi edisi. Semakin kesini memang edukasinya dari Bank Sentral sendiri Pak, Bank Indonesia memang mencanangkan sistem pembayaran lebih ke digital Pak, ataupun sistem dicanangkan dalam program SPI 2025. Dalam arti memang masyarakat Indonesia sudah selayaknya lah kita menggunakan transaksi melalui pembayaran digital ataupun elektronik seperti itu Pak. Dan cuman kalau tadi Pak Mukhlis bilang ATM akan menghilang, kemungkinan perlahan-lahan bisa terjadi penurunan seperti itu Pak, transaksi ATM karena sudah lebih mudah karena kita sudah bisa menggunakan QR code ataupun QRIS yang dicanangkan oleh BI seperti itu. Dan juga banyak tawaran-tawaran dari merchant-merchant, OVO, GoPay dan sebagainya dalam diskon gitu ya Pak ya. Lebih efisien lagi seperti itu Pak. Dia kan setuju nggak kalau ATM mau hilang? Kalau ATM mau hilang dalam arti juga bisa mengurangi itu dong Pak. Kan tadi ATM meningkat, uang beredar semakin meningkat. Kalau ATM menghilang, uang kartalnya akan menurun seperti itu ya Pak. Kalau posisinya memang ekonomi tetap ini Pak, arti transaksi bisa berjalan dengan baik dengan transaksi digital, tidak ada salahnya Pak. Bahkan di luar negeri juga kita sudah banyak yang mencanangkan kripto kan Pak seperti itu. Bahkan di Indonesia sendiri yang belum ada kripto, belum
apa Pak, belum disahkan seperti itu. Lebih efisien sebenarnya Pak jika kita sekarang menggunakan digital juga elektronik. Oke. Makasih banyak Pak Tadi Muklis. saya tutup ya. Silakan Pak Sparta. Terima kasih Pak Muklis. Saya sebagai pemimpin tentu saja mengucapkan selamat kepada Atma ya, Pak Atma. Sudah sampai ke tahap akhir, kerja kerasnya sudah cukup selama ini dan luar biasa juga di sela kesibukan beliau. Dan di awal penelitian, di awal bimbingan sampai sekarang memang banyak sekali perubahan, terutama konten ya, kemudian diisi Pak Atma itu sendiri itu kadang-kadang saya capek juga ya. Tapi boleh apa lagi ya, harus tanggung jawab saya. Pak Atma sudah selesai gitu ya, sudah selesai. Bolak balik, rombak sana rombak sini ya. Sampai terakhir ini agak lumayan dan sekarang bagus sekali presentasinya. Jadi tadi itu saya mau nanya, tapi sudah dijelaskan Pak Agusman. Artinya bisa nggak Pak Dimas menjelaskan deskripsi yang belit itu jadi simple ya, jadi simple. Nah itu dia. Dapat mengerti kita. Jadi jangan terperangkap dengan angka-angka statistik itu kan kita sudah tahu lah ya. Pak Bang usah terlalu detail sekali menjelaskan. Yang penting itu bagi kita sense itu penting ya. Sense riset itu seperti apa dan apa implikasinya itu bagi Bank Indonesia ya, sebagai selaku regulator itu mau diapain hasil seperti ini kan. Hasil seperti ini pun jelaskan sudah simpel tuh, sudah sederhana. Kalau Pak Atma mau mempublikasikan hasilnya ya bahasa simpel yang hasil analisis itu dengan bahasa sendiri ya. Nggak ada lagi angka-angka sekian persen, probability, signifikasi ya, rata-rata yang begitu penting lah. Yang penting makna hasil itu penting ya. Tapi Pak Kuswan sudah jelaskan dari sisi simpel, saya ada cukup itu ya, cukup paham karena Pak Usman sudah senior sekali ya. Dan saya maklumi Pak Atma belum sampai ke situ, tapi tentu saat nanti saya sudah sampai ke situ. Bagaimana menyimpulkan hasil riset yang rumit itu. Seperti saya dulu disertasi saya sangat rumit sekali ya. Mungkin sekitar 1.000 lembar ya. Tapi saya simpulkan aja, ya simpulkan aja. Saya nggak terperosok dengan angka-angka yang sangat sangat berbelit-belit itu, yang kalau saya jelaskan juga orang pada pasti nggak ngerti lah ya. Itu Pak Atma yang perlu jadi jadi pembelajaran juga buat kamu ya nanti ke depan seperti itu ya. Gitu. Karena di BI itu banyak sekali pejabat senior itu pasti statementnya simpel aja, padahal di balik statement itu luar biasa risetnya itu ya. Betul Pak. Sekolah pelajari ya. Ya Pak Atma, saya cukup selamat ya buat kamu atas sampai ke sini. Makasih banyak Pak. Mudah-mudahan kamu sukses di masa depan ya. Amin. Jadi Pak Muklis saya sampaikan. Ya. Atma masuk BI tahun berapa Atma? Atma masuk BI 2018 Pak. 2018 berarti baru 3 tahun? 3 tahun program staff Pak. Oh program staff ya. S1-nya di mana dulu? S1-nya Brawijaya Malang Pak. Oh Brawijaya. Oke. Jurusan apa Mas? Jurusan ekonomi. Jurusan agroteknologi Pak Sparta. Bukan ekonomi dia tuh. Bukan ekonomi. Bukan ekonomi Pak. Makanya belajar ekonomi semenjak di BI Pak, itu pun karena banyak email dari laporan Dekom dulu waktu Pak Agusman masih di Dekom mungkin ya. Jadi Atma belajar dikit-dikit gitu. Oh iya, mengenai ke bank sentral. Di awal Pak Atma bikin proposal, ajukan saya setengah mati sembaca. Aduh, mati. Saya pikir ini bisa lulus nggak anak ini sih bilang. Ya. Bukannya latar bukan ekonomi, tapi dia bisa. Bisa. Alhamdulillah, kasih Pak. Jadi rekrutmen yang terus setelah direkrut gitu pendidikannya berapa lama tuh Atma? Pendidikan Atma selama 1 tahun Pak, 2 bulan pendidikan belajar di in class dan 8 bulan di ini Pak. Cabang-cabang. Di bagian-bagian gitu, keliling gitu. Kalau bagian sih enggak Pak, lebih spesifik Pak, karena Atma pekerjaannya kasir.
dan juga dapat dikatakan non-officer ya Pak ya. Jadi memang kita mengolah uang, kita melayani penukaran uang, seperti itu Pak. Kalau dari segi kebijakan memang Atma harus belajar sendiri lagi seperti itu Pak, karena pekerjaannya yang lebih ke fisik sih Pak. Gitu Pak. Jadi habis pendidikan 2 bulan langsung ke langsung tapi nggak ke cabang-cabang, di pusat aja terus. Di pusat aja terus. Di Jakarta terus. Di Jakarta terus Pak. Sekarang juga kerjaannya di ya seperti itu Pak. Mungkin nanti Pak Agusman bisa cerita. Nah itu banyak nggak tuh yang seperti Atma gitu? Kalau seperti Atma mungkin pengen kuliah S2. Ada Pak 2 orang satu angkatan Atma bawa ke IBS, Atma ini kabarin untuk ikut kuliah. 2 orang Pak, ada mungkin Mas Arif, siapa Mas Arif? Mas Riko dan Mas Sandi ya. Itu 1 tahun di bawah saya Pak. Ya. Atma duluan kuliah, terus mereka juga ikut kuliah gitu. Ya. Oke, baiklah. Kita udah dengar usahanya segala macam ya. Ya memang kita tahulah ya, pekerjaan tentu sangat sibuk nih, karena di bagian staf itu kan wah ya ngurusin kasir lagi. Nasabahnya kan semua bank-bank itu nasabahnya kan, kalau mereka datang bawa duit nggak pernah sedikit itu kan. Nah, lalu harus ngitungnya bagaimana lagi gitu kan. Ratusan miliar ya, kami ngerti lah itu. Tapi baguslah Anda mau kuliah gitu kan, dengan demikian bisa teoretikalnya kan jadi belajar, terpaksa belajar kan. Belajar ya Pak. Itu nggak Pak, kalau di kantor kan fisik gitu ya, tapi kan dengan belajar ini jadi terpaksa. Teorinya seperti apa jadi terpaksa harus tahu gitu kan. Ya. Oke, cukup ya Pak Spata dan Pak Agusman. Cukup Pak, cukup. Ya, kita bisa persilahkan leave dulu the room ya. Atma live dulu ya Pak. Makasih banyak Pak Muklis, Pak Sparta, Pak Agusman. Banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat hasil terbaik ya Pak. Amin. Amin. Ini udah orang yang kedua Pak Agus, saya bimbing ini Pak Agus. Oh gitu. Sudah lihat Pak Muklis? Iya. Ya, makasih Arif. Storas saya bimbing, Storas ya wakil direktur itu. Toras ya. Toras saya bimbingnya itu tebal banget tesisnya, ada 500 halaman tuh. Toras dia mengenai dealer ya, tersuri dia. Iya. Oh gitu. Ya, tahu. Toras Pak. Yang kedua ini. Gitu. Pengalaman tadi B itu enaknya gampang dia mengerti itu aja. Iya. Datanya available, ya nggak ada masalah. Ya itu data enak banget ya, data available ya. Jadi Toras itu data luar biasa banyak itu. Saya suruh aja apa dia mau. Sekarang jadi apa Pak Agus? Jadi wakil direktur Toras masih? Kayaknya dia ada penugasan ke mana gitu. Oh. Kan sempat di Inggris sebelumnya. Ya, itu kan masih itu familinya Pak Ras itu loh. Iya. Adik Pak Rasudin Mukhtar, adiknya, adik kandungnya. Ya. Direkturnya itu mahasiswa kita Pak Gus. Direkturnya Storas itu si siapa yang angkatan 2006 86. Mahasiswa di Unan dulu, mahasiswa di Unan. Rahmatullah. Ya si yang dulu pernah di Amerika sama Pak Rahmatullah. Nah, itu direkturnya itu bosnya si Toras. Iya Pak, jadi kita rekap ya Pak nilainya ya Pak. Ya. Sebentar ini rekap. Habis ini Mbak Windu itu agak sedikit itu ya, Pak Muklis. Ya. Agak sedikit error tuh. Kristina agak sedikit error. Jadi mohon maaf aja kalau nanti Bapak kecewa. Mudah dia bisa dia hafal-hafalnya, kayak dia hafal-hafalnya itu. Sebentar ya Pak, saya mau siapkan formnya dulu, nanti saya tanya Bapak-Bapak. Jadi saya tinggal menjumlah
rekap Atma. Iya, ini dia. Open. Oke, editing. Ya, Atma Abarindo Silaban. Oke. Gimana Pak Sparta, nilainya jadi bagaimana? Saya pertimbang siapa karena dia itu pertama masih staff ya, yang kedua dia itu ilmunya bukan ekonomi, dan selama bimbingan dia mau saja apa ya, ke arah ke jalan yang benar lah. Jadi hasilnya lumayan bagus. Jadi saya 90 Pak, Pak. Berapa? 90. 90. Ya. Gimana Pak Agusman? Ini supaya jadi satu aja atau kita mau rata? Saya juga sama Pak, sebegitu sama. 90. 90 ya Pak? Ya, siap. Ya, berarti kita bikin satu angka aja Pak ya? Siap Pak. 90, jadi ngerata-ratanya kan gampang nih. Oke. Ya, jadi ini jadi A ya Pak? Ya Pak. Ya. Oke. Ya, berarti bisa kita panggil ya. Ini udah siap Pak? Kasih. Ya, silakan Arif atau Oke Pak, kita panggil Pak ya. Ya. Sudah ada Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mana Atma nih? Sudah masuk? Pak. Sudah masuk Pak. Oke, baik Saudara Atma, kami bertiga sudah rapat singkat tadi, dan setelah melihat effort Anda selama penulisan ini tentunya tidak mudah ya, karena background Anda bukan ekonomi. Ya. Apa tadi backgroundnya? Teknologi apa? Agroteknologi Pak, pertanian. Agroteknologi. Kalau agroteknologi itu nggak dapat ekonomi ya? Nggak dapat Pak, kalau ekonomi pertaniannya agribisnis Pak namanya. Nah, itu gitu. Oh, jadi nggak semua di fakultas pertanian itu dapat ekonomi ya? Iya Pak, kalau agroteknologi lebih ke budidaya pertaniannya Pak, agribisnis ekonomi pertanian Pak. Oh gitu ya. Jadi Anda Kasir. tentunya Jadi kasir sekarang. ya. Oke. Jadi kami sepakat memberi Anda nilai A ya, karena effortnya bagus sekali gitu kan. Dan Anda bisa lulus dengan baik ya untuk seluruh program MM. Sebentar, IPK-nya berapa nih? 3,5 Pak. 3,5. Oh ya, 3,5 ya. Jadi bisa ya naik lah ya. Cuman ini udah berapa tahun sih, Taufik? 5 semester Pak. 5 semester. Oke, nggak terlalu lama ya. 5 semester. 2,5 tahun berarti kan? Ya. Oke, Iya, Pak. Selamat sekali lagi ya Atma Abarindo Silaban ya. Selamat dan Ya. atas effortnya semua. Kami harapkan nanti karir Anda bisa meningkat lah ya gitu. Amin, amin. Tentunya jangan berhenti belajar ya, jangan berhenti belajar. Oh, di BI itu wah, kalau apa Anda harus belajar terus itu ya. Kalau enggak ya, karena lawan-lawannya itu ya kan, Pinter-pinter Pak. pinter-pinter. Jadi Anda harus bisa ngejar gitu kan, bisa ya supaya karir Anda meningkat gitu kan. Jadi ini usaha Anda untuk kuliah S2 ini bagus, sehingga Anda bisa tambah teori. Nah, tapi jangan berhenti. Jangan berhenti, nanti kalau memang perlu kuliah S3, kuliah lagi aja gitu kan, supaya penting kok kalau di BI itu, karena orangnya ilmunya tinggi-tinggi. Kalau Anda nggak ya susah gitu kan. Anda harus belajar terus, jangan berhenti belajar gitu, kalau di BI ya. Terima kasih banyak Pak Muklis Muklis. lah kalau belajar gitu kan.
Ya, saya rasa bisa kita akhiri nih sidang cukup, Pak. tesis Saudara Atma Barindo Silaban. Ya, sekali lagi terima kasih, selamat. Terima kasih ya Pak Sparta atas bimbingannya Pak, Bapak Pembimbing Masjid UMM, dan juga Pak Agusman atas kesediaannya diganggu malam